Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan saya Khairul Adi Prabowo dengan NIM 2403060026, mahasiswa program studi peternakan Fakultas Pertanian Universitas Sumatera Utara. Saya akan menjelaskan bagian-bagian eksternal dari Gallus domesticus atau ayam broiler. Yang pertama yaitu caput atau kepala. Setelah itu cervix atau leher. Lalu trunkus atau badan, lalu ekstremitas anterior atau pada bagian sayap, selanjutnya ekstremitas posterior atau bagian kaki, dan juga caudal atau ekor. Nah, yang pertama yaitu caput atau kepala. Pada bagian ini terdapat rostrum atau paru. Paru bagian atas disebut dengan maksila, dan juga paru bagian bawah disebut dengan mandibula. Lanjut ke bagian selanjutnya yaitu nares anteriores atau lubang hidung yang berfungsi untuk pernapasan. Selanjutnya sera ataupun jengger. Setelah itu organon visus atau mata yang berfungsi untuk indera penglihatan. Setelah itu porus acusticus extremus atau lubang telinga yang berfungsi untuk indera pendengaran. Selanjutnya bagian yang selanjutnya yaitu cervix atau leher yang berfungsi untuk menyambungkan ataupun menghubungkan antara caput, kepala, dan juga trunkus atau wadah. Ini dia cervix. Masuk ke bagian trunkus atau badan, terdapat 5 bagian bulu pada trunkus. Yang pertama yaitu tetrikes atau bulu yang menyelimuti pada bagian badan. Selanjutnya rectrices atau bulu yang menyelimuti pada pangkal ekor. Setelah itu remiges atau bulu yang menyelimuti pada bagian sayap. Setelah itu ada parapterum atau bulu yang menyelimuti pada daerah bahu. Dan setelah itu ada laspuria atau bulu yang menyelimuti pada bagian gigi. Anatomi bulu terbagi menjadi 3, yaitu plumei. Pada plumei terdapat kalamus atau tangkai bulu yang melekat pada folikel kulit. Setelah itu ada rachis atau penyokong vexillum. Setelah itu vexillum yang terdapat pada kiri dan kanan rachis. Dan setelah itu ada barbule atau bulu. Yang kedua yaitu plumulae, lebih kecil daripada plumei. Dan yang terakhir phylloplumei atau bagian bulu yang paling kecil. Setelah itu masuk ke bagian ekstremitas anterior atau pada bagian sayap. Dibagi menjadi 6 bagian. Yang pertama yaitu humerus atau tulang lengan. Setelah itu radius atau tulang pengumbil. Setelah itu ulna atau tulang hasta. Setelah itu oscar carpalia atau tulang pergelangan tangan. Setelah itu carpo metacarpus atau persatuan antara carpalilla dan metacarpus. Dan yang terakhir yaitu digiti. Masuk selanjutnya ke ekstremitas posterior atau kaki bagian bawah. Terbagi menjadi 6 bagian. Yang pertama yaitu femur atau paha panjang.
Selanjutnya patels atau tulang lutut kecil. Setelah itu tibiotorsus atau lengan kaki. Setelah itu fibula atau tulang lengan kaki pada bagian belakang. Selanjutnya tarso metatarsus atau tonjolan tulang pada telapak kaki. Dan yang terakhir yaitu phalanges atau tulang jari. Ada 4. Dan bagian yang terakhir yaitu caudal atau yang biasa kita sebut dengan ekor. Selanjutnya, saya akan menjelaskan struktur eksternal dari kelinci. Bagian yang pertama yaitu caput atau kepala yang terdapat terima oris atau mulut yang berfungsi untuk mengonsumsi makanan dan air. Selanjutnya, fibrissae atau kumis yang berfungsi untuk merasakan lingkungan sekitar dan juga untuk membantu navigasi. Selanjutnya, nares externus atau lubang hidung bagian luar yang berfungsi untuk bernapas dan juga mencium aroma. Selanjutnya, organon visus atau organ penglihatan yaitu bulbus oculi atau bola mata yang terdiri dari kornea yang berfungsi untuk melindungi mata dan membiaskan cahaya. Selanjutnya iris untuk mengatur jumlah cahaya yang masuk ke dalam mata melalui pupil. Lalu pupil yaitu lubang di tengah iris yang mengatur cahaya yang masuk. Selanjutnya palpebrae atau kelopak mata yang melindungi mata dan juga membantu menjaga kelembapan. Selanjutnya organ pendengaran atau organon auditus. Yang pertama ada auriculae, itu daun telinga yang menangkap gelombang suara dan juga membantu dalam pendengaran. Selanjutnya porus acousticus externus atau lubang telinga bagian luar yang mengarahkan suara ke dalam telinga. Selanjutnya itu trunkus atau badan, terdapat toraks atau dada untuk melindungi organ vital seperti jantung dan juga paru-paru. Selanjutnya abdomen atau perut yang berfungsi untuk menampung organ pencernaan seperti lambung dan juga usus. Selanjutnya dorsum atau punggung. Bagian punggung ini mendukung struktur tubuh. Selanjutnya glutae atau paha, menghubungkan bagian atas dan juga bawah tubuh, membantu dalam pergerakan. Selanjutnya umbiculus atau pusar, bagian pusat yang berfungsi sebagai titik penempelan. Selanjutnya kelenjar mamae atau payudara, kelenjar susu pada betina untuk menyusui anak. Pada kelinci kali ini yaitu kelinci jantan, jadi tidak terdapat kelenjar mamae. Selanjutnya anus atau saluran terakhir dari sistem pencernaan untuk mengeluarkan sisa-sisa makanan. Selanjutnya organ genitalia atau organ reproduksi yang berfungsi dalam reproduksi, penis pada jantan dan juga vulva pada betina. Selanjutnya ekstremitas cranialis yaitu pertama barcium atau lengan atas yang berfungsi untuk bergerak dan juga mencekram. Selanjutnya antebarcium atau lengan bawah yang berfungsi untuk mendukung pergerakan. Lalu manus atau tangan yang digunakan untuk menggenggam dan juga berinteraksi dengan lingkungan. Selanjutnya ada caudalis yang pertama yaitu femur atau paha yang mendukung berat badan dan juga pergerakan. Lalu selanjutnya crux atau kaki bawah yang membantu dalam berlari dan juga melompat. Baiklah, sekian video dari saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.